Ada kabar menarik sahabat santri yang dirahmati Allah. Kali ini ada berita terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya. Kali ini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani akan membuka kitab nasab yang mana dalam kitab tersebut disebutkan bahwa Hanif Alatos ini memalsukan nasabnya ya. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berbicara langsung di podcastnya Rizky Zulkarnain. Bagaimana videonya? Mari kita simak bareng-bareng ya. Tapi kita sebelum lanjut, biasa buat Anda yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe biar setiap channel ini upload video terbaru adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Disimak dengan akal sehat ya. Karena apa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini tentang kitab nasab yang mana kitab ini membahas tentang silsilah ataupun keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW yang di dalamnya tentunya akan menyingkap berbagai fakta yang mengejutkan tentang Ba'alawi. Bagaimana? Mari kita simak bareng-bareng. Videonya ditonton ya. Gunakan pikiran yang waras ketika mendengarkan video ini. Monggo. Nah, dengan demikian Hanif Alatas itu telah menginterupsi dari apa yang diyakini oleh Ba'alawi sebelumnya selama ratusan tahun. Nah, kemudian ketika sekarang disesuaikan dengan kitab nasabnya Ba'alawi tidak sesuai. Tidak punya anak ini, tidak punya paman itu. Nah, akhirnya kemudian dianulir oleh Hanif Alatas. Itu Hanif Alatas menganulir bukan hanya alias Sakron, tapi kitab-kitab yang ada di rentang dari mulai abad 9 sampai tahun 2022. Termasuk 2022. Iya, termasuk Samsudzairah sendiri. Iya, nama Hanif Alatos yang tadi itu masuk juga enggak ke sini? Rasanya saya sampaikan di sini. Apa? Nah, ada tuh di sini. Wada'a Hanif Al-Attas Ba'alawi fi jawabihi li kitabati fi kitabihi Hadiyatul Aid. Tentang Faqih Muqaddam juga dirubah oleh Hanif Alatas. Tentang apa namanya Ali Qoli Qasam juga dirubah. Berarti terekam peristiwa pengubahan oleh Hanif Alatas. Ini sejarah, maka supaya kiai-kiai kita sekarang dan anak cucu kita di masa depan mengetahui. Ini merupakan sebuah bukti nasab yang palsu. Disebutkan dalam video di awal ya bahwa Hanif Alatos, kata Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, itu memalsukan nasabnya dengan berbagai sumber-sumber yang sudah disebutkan barusan ya, sehingga mudah diketahui faktanya di dalam kitab yang dibacakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu seperti itu. Sahabat santri yang dirahmati Allah, mari kita simak keseluruhan ya. Di akhir video nanti kita akan reaksi bersama-sama. Apakah yang Kiai Haji Imaduddin Usman sampaikan kali ini itu benar fakta, nyata, dan apakah benar bahwa mereka yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW itu merupakan cucu-cucu yang hanya mencangkokkan nama mereka dari sumber-sumber yang kurang jelas seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Disimak keseluruhan biar tambah asik, biar tambah seru. Buat Anda yang suka ngopi, sediaan kopi, rokok juga boleh ya. Biar pikiran kita jernih menerima apa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Menyebarkan secara gratis ini pada para kiai-kiai. Di dalam bab yang keempat ini ada berapa pasal? Faslun fi anna Ubaidan laisa shakhsan tarikhiyan, bahwa Ubaid itu bukan sosok historis. Kemudian pasal kedua, fi anna Alwi bin Ubaidin wa Muhammad bin Alwi wa Alwi ibn Muhammad ashkhasun wahmiyatun khayaliyatun. Fi anna Alwi ibn Ubaid, bahwa Alwi bin Ubaid, Muhammad bin Alwi, Alwi bin Muhammad ashkhasun wahmiyatun khayaliyah
adalah tokoh-tokoh fiktif belaka, tokoh-tokoh hayalan. Hayal. Pasal selanjutnya fi anna Ali Khaliqasam bin Alwi syakhsun wahmiyun khayaliyun, bahwa sungguhnya Ali Khaliqasam bin Alwi adalah sosok fiktif. Di sini saya sebutkan dalil-dalilnya sangat lengkap sekali. Kemudian pasal selanjutnya fi anna Ali Khaliqasam la yudkaru fi kitab suluk, bahwa sungguhnya Ali Khaliqasam ini tidak disebutkan dalam kitab suluk. Narasi-narasi Balwi itu yang sekarang mengatakan Ali Khaliqasam kalau sholat at-tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatul assalamualaikum ayuhan nabi, diulang-ulang assalamualaikum ayuhan nabi, itu ngambil dari ceritanya keluarga Jadid yang ada di As-Suluk, kemudian diasumsikan sebagai seorang Ali Khaliqasam. Yang kemudian oleh Hanif Alatas itu kemudian dirubah bahwa itu bukan Ali Khaliqasam. Kenapa dia rubah? Karena saya bantah bahwa Ali Khaliqasam berdasarkan ciri-ciri yang ada di Suluk itu tidak sesuai. Ini buktinya dalam kitab Syamsul Dhahirah. Kemudian Hanif Alatas melihat dalam kitab Syamsul Dhahirah betul apa yang saya katakan, dia bernarasi lagi itu bukan Ali Khaliqasam yang ada di As-Suluk. Nah, dengan demikian Hanif Alatas itu telah menginterupsi dari apa yang diyakini oleh Ba'alwi sebelumnya selama ratusan tahun, 550 tahun. Ali Khaliqasam itu yang disebut dalam As-Suluk diyakini oleh keluarga Ba'alwi dianulir oleh Hanif Alatas karena nama itu tidak sesuai dengan data-data keluarga Ba'alwi. Kenapa? Karena di dalam kitab As-Suluk ini, kitab sejarah asli itu disebutkan ciri-cirinya. Dia punya anak ini, punya anak paman ini gitu. Nah, kemudian ketika sekarang disesuaikan dengan kitab nasabnya Ba'alwi tidak sesuai. Tidak punya anak ini, tidak punya paman itu. Akhirnya kemudian dianulir oleh Hanif Alatas. Itu Hanif Alatas menganulir bukan hanya alias Sakron, tapi kitab-kitab yang ada di rentang dari mulai abad 9 sampai tahun 2022. Termasuk 2022. Iya, termasuk Syamsul Dhahirah sendiri. Nah, dari situlah kemudian kita mengulang di dalam kitab ini menerangkan tentang dalil-dalil bahwa Ali Khaliqasam itu tidak disebut dalam kitab As-Suluk. Nama Hanif Alatas yang tadi itu masuk juga enggak ke sini? Rasanya saya sampaikan di sini. Sampaikan juga berarti ya. Iya. Iya. Apa? Nah, ada tuh di sini. Wada'a Hanif Al-Attas Ba'alwi fi jawabihi li kitabati fi kitabihi Hadiyatul Eid Li'Imaduddin Utsman alladhi katabahu bil lughah al-Indonesia fi as-sadis min Syawal sanata 1444 min al-Hijrah bi anna Muhammad bin Ali alladhi fi Sulik huwa al-faqih al-muqaddam. Kemudian di sini juga ada tentang Ali Khaliqasam, tentang faqih muqaddam juga dirubah oleh Hanif Alatas. Tentang Ali Khaliqasam juga dirubah. Berarti terekam peristiwa pengubahan oleh Hanif Alatas. Ini sejarah, maka supaya kiai-kiai kita sekarang dan anak cucu kita di masa depan mengetahui perubahan-perubahan, betapa mereka yang mengatakan nasabnya sahih itu ternyata bukan hanya merubah di masa lalu, masa kini pun berusaha untuk disesuaikan dengan data-data yang baru ditemukan. Ini merupakan sebuah bukti nasab yang palsu, nasab yang mudharib, nasab yang berubah-ubah sesuai dengan kepentingan. Kemudian pasal selanjutnya fi anna Muhammad sahib mirbat syakhsun wahmiyun khayaliyun, bahwa Muhammad sahib mirbat adalah sosok fiktif. Dalilnya saya sebutin semua. Kemudian fi anna madhab asy-Syafi'i fi mirbat la yantasiru fi yadi Muhammad sahib mirbat, bahwa sungguhnya madhab Syafi'i yang ada di mirbat itu tidak tersebar di tangan Muhammad sahib mirbat. Kenapa ini penting? Karena mereka mengklaim bahwa madhab Syafi'i yang ada di mirbat, yaitu di Dhifar Oman hari ini, bukan masuk Hadramaut sekarang, masuknya Oman, itu disebarkan oleh Muhammad sahib mirbat. Bagaimana klaimnya begitu? Kita buktikan bahwa klaim itu tidak benar. Bahwa klaim bahwa mereka penyebar agama Islam di mirbat dalam madhab Syafi'i itu tidak benar. Mirip dengan penyebaran agama Islam di Indonesia yang tidak benar. Kemudian pasal selanjutnya fi anna kutuba Ba'alwi syuriqat
Sarakat tarikhal qal'i wa sarrafathu li Muhammad sahib Mirbat Ba'alwi. Pasal tentang bahwa sungguhnya kitab-kitab Ba'alwi mencuri sejarah Al-Qal'i dan memberikannya kepada Muhammad sahib Mirbat. Jadi ada seorang Muhammad bin Ali Al-Qal'i Abu Abdillah, sama itu gelarnya, namanya sama, bapaknya sama. Kemudian ketokohannya, sejarahnya dicuri, diberikan pada Muhammad sahib Mirbat. Berarti ada kitab sejarah tentang sejarah yang sudah eksis, Iya. kemudian itu diambil, ditulis lagi. Iya, seseorang yang tokoh asli, tokoh yang apa namanya historis yang ada di Mirbat pada abad ke-6 itu kemudian diberikan untuk Muhammad sahib Mirbat. Padahal itu orang lain, namanya Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Begitu. Ya mirip-mirip lah dengan kayak Sumur Diningrat itu. Oh iya, gitu. Jadi pencurian apa sejarah orang lain. Paslun fi anna paslun inna Abdullah wa Ali wa Alwi abna'a Muhammad sahib Mirbat askhasun wahmiyah. Kiai-kiai untuk bisa memiliki kitab ini, dan saya mempunyai sebuah rencana Kang Mas Rifki untuk menyebarkan secara gratis ini pada para kiai-kiai. Kemudian kita ajak masyarakat yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah untuk juga berpartisipasi untuk bersama-sama mewakafkan kitab ini pada para kiai-kiai. Sahabat santri yang dirahmati Allah, barusan ya kita simak keseluruhan video dan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sudah kita dengarkan dengan jelas ya, bahwa kita itu tidak bisa melupakan sejarah dan kita tidak bisa meninggalkan sejarah ya. Sejarah mencatat, sejarah akan berbicara walaupun sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, tetapi sejarah tetap sejarah dan akan mengungkap takbir apabila ada orang yang ingin melencengkan sejarah tersebut. Seperti yang disebutkan di awal ya, bahwa ditulis dalam kitab yang dibacakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Hanif Alatos ini berusaha kalau saya tangkap dalam apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini ingin mengaburkan sejarah ya, ingin mengaburkan sejarah, ingin membelokkan sejarah dan ingin mencangkokkan dirinya itu sebagai orang yang mulia. Tetapi yang namanya sejarah itu pasti tertulis, yang namanya sejarah itu punya prasasti dan mempunyai histori yang tersendiri, sehingga setiap orang itu pasti akan mengetahui apabila ada orang-orang yang ingin memanfaatkan sejarah itu hanya untuk kepentingannya sendiri. Sahabat santri yang dirahmati Allah, terima kasih atas waktunya, meluangkan waktu menyimak dan menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan pelajaran terbaik buat kita bahwa kita tidak bisa meninggalkan sejarah, kita tidak bisa melupakan sejarah. Apabila sejarah dilupakan, akan ada sejarah itu akan digunakan oleh orang-orang yang yang ingin memanfaatkan momen sejarah tersebut hanya untuk kepentingan dari kalangan mereka sendiri. Sampai di sini jumpa kita. Mungkin ada yang terkeliru dari saya berucap, ada terkeliru dari kata-kata saya. Izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.